Shalom saudara, selamat pagi, jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Mantap Syauta di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia di Depok. Selamat pagi, apa kabar saudara? Inilah minggu pertama di bulan Oktober. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah raya. Kita naikkan satu pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri.
bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari kami jumpa kembali dengan jemaat dan bahkan yang siapapun yang menyaksikan Tuhan acara ini. Kami berdoa Tuhan biar semua kami diurapi oleh firman, oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman yang dibagikan Tuhan mendapat tempat di tempat yang tepat, sehingga dia menghasilkan buah yang matang dan akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa ini Tuhan, bisa menyampaikan kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya pagi ini. Minggu yang lalu kita udah belajar tentang respon yang benar. Ternyata Yesus mendefinisikan begini. Yesus bilang, kalau kamu mau menjadi saudaraku, kamu harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Mendengar bicara tentang tindakan, saudara. Mendengar itu harus saudara memberi waktu. Mendengarkan firman Tuhan artinya saudara harus punya hati untuk siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mendengar artinya saudara hormat sama Tuhan dan takut akan Tuhan dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya percaya kalau saudara lakukan itu seperti Tuhan katakan, engkau adalah saudaraku. Dan ingat, kalau saudara-saudaranya Yesus, saudara Tuhan kita Yesus Kristus, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran dalam hidup saudara. Amin. Ini minggu yang lalu. Nah, minggu hari ini saudara, kita akan belajar lagi berbuah di dalam Tuhan. Tentunya bukan bertumbuh saja, tetapi kita mulai belajar berbuah. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 13 saudara, ayat 3 sampai dengan ayat ke-18 ya. Matius 13 ayat 3 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Saudara kalau di rumah buka firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Ayat 3 dimulai. Dan ia mengucap banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Dan sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Dan ayat 10 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ayat 11 berkata begini saudara. Ini menarik sekali, dikatakan begini, jawab Yesus kepadanya, kepadamu diberi karunia, kepada saudara dan saya diberikan karunia. Apa? Untuk apa? Dikatakan tadi ayat berapa? Ayat 11. Karena untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Artinya Yesus memberikan perumpamaan kepada orang yang dikhotbahkan dengan perumpamaan agar mereka yang mendengar tidak begitu mengerti, sudah ya. Karena dikatakan kepadamu diberikan rahasia kerajaan Allah atau kasih karunia. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Demikian firman Tuhan saudara. Dan ini paling penting sekali karena dikatakan nubuatan Nabi Yesaya dilanjutkan lagi, dikatakan gini, mereka akan mendengar, tapi mereka tidak mengerti. Mereka akan melihat tapi mereka tidak menanggap. Agar apa Tuhan Yesus bilang? Coba dinaikin ayat selanjutnya, dikatakan begini saudara. Ya. 14 kata, maka pada mereka genaplah nubuat Nabi Yesaya yang berbunyi begini, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat namun tidak menanggap. Ya, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat untuk mendengar, matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini artinya Yesus menyampaikan dengan maksud demikian saudara. Sehingga setiap kali kalau saudara dengar firman Tuhan dari gereja hamba Tuhan yang berkhotbah, usahakan saudara untuk mengerti. Makanya
Minggu yang lalu telah saya ajar bagaimana memiliki respon yang benar, yaitu punya hati untuk mendengarkan, punya waktu saudara untuk menyimak. Saudara harus memberi yang terbaik waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang diberitakan saudara bisa menangkap dan mengerti, ya. Nanti saya teruskan ayatnya, nanti saudara lihat kenapa. Dikatakan ayat 15, ayat 16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. 17, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ayat 18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Nah, perhatiin artinya saudara. Ini Yesus menjelaskan khusus kepada saudara dan saya, kepada murid-muridnya, tidak kepada orang banyak, tetapi kepada murid-muridnya. Makanya berbahagialah saudara kalau saudara bisa baca firman Tuhan ini, saudara kasih hati, kasih waktu, kasih hikmat buat menyimak sehingga saudara mendengar dan mengerti, saudara. Nanti ada perbedaannya, lihat ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, berarti datanglah si jahat dan merampasnya. Yang ditabur di dalam hati orang itu, itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Jadi karena benih itu ditaruh di jalan, maka diambil burung, ya. Terus ayat 20 berkata begini, benih yang ditabur di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ini kalau KKR perhatiin saudara, ya, gembira sekali orang mereka dengar. Tetapi ia tidak berakar, perhatiin. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan, saudara bergembira, sukacita, jangan senang dulu, saudara, ya. Ini jenis orang yang seperti yang saya gambarkan, firman Tuhan gambarkan, ya, ya, berbatu-batu. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, jadi orang Kristen yang tanah hatinya berbatu-batu seperti itu, mendengar dengan gembira, KKR dengan gembira. Mungkin kalau di pria sejati, saya sering kali melayani di pria sejati, saudara, mungkin orang itu dengar, senyum, ketawa, puji Tuhan, haleluya. Tapi pulang ke rumah cuma sebentar, tidak berakar, saudara. Firman Tuhan di hatinya, dia kembali malah lebih parah, dia murtad, saudara. Jadi kehidupan ketika dengar firman Tuhan bukan akhir dari kehidupan. Saya mau gambarkan itu adalah awal dari kehidupan kita ikut dengan Tuhan. Sampai kapan, Pak, hidup dengan Tuhan? Seumur hidupmu, saudara. Seumur hidupmu kau harus jaga hatimu, kau harus perhatikan langkah-langkah hidupmu sehingga engkau menjadi orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Amin. Ayat 22 berkata begini, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman Tuhan itu, lalu kekhawatiran dunia itu dan tipu daya kekayaan. Nah, ini paling banyak tipu yang seperti ini, saudara. Saya tidak tahu saudara apa ditipu ini atau bukan. Dulu saya ditipu seperti ini, saudara, ya. Yang ditaburkan di semak duri ialah orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia, khawatir, saudara. Seringkali khawatir, padahal kita berkata jangan khawatir, tetapi tetap tidak khawatir. Nah, dan tipu kekayaan, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Makanya perhatiin, kalau saudara diberkati, dapat berkat, ya, tiba-tiba banyak berkat, tiba-tiba dapat banyak angpau, ya, dapat proyek, saudara jangan senang dulu, hati-hati, jaga hatimu dengan baik. Amsal 3:24 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Dari terjemahan lain, karena terpancar itu batas kehidupan. Hati saudara harus jaga, ada batasnya. Kalau batas itu terlewati, banyak saudara di default kemarin saya lihat orang yang tawar hati. Tahu tawar hati, saudara? Tawar hati itu yang 7/5, saudara, pikirannya. 7/5 lewat, tiba-tiba ketawa sendiri, nangis sendiri, tiba-tiba jalan di tengah jalan nggak ada rasa takut. Itu tawar hati namanya. Kenapa? Ekspektasinya kepada hal-hal dunia terlalu tinggi. Ini firman Tuhan. Ayat 23 berkata begini, yang ditabur di tanah yang baik. Nah ini, saudara, perhatiin. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Jadi mendengar firman Tuhan dan mengerti. Tentunya orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti, biasanya orang yang sibuk bawa catatan. Dia siapkan hati untuk ditaburin, dia buka hatinya, segala kesibukan dia simpan dulu. Untuk apa? Agar dia bisa mendengarkan firman Tuhan dan tentunya arahnya, sasarannya dia melakukan firman Tuhan, ya. Jadi ayat 23 berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah
orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu, nah, kalau mengerti karena itu, ya, kalau tidak mengerti tidak akan berbuah, saudara. Kalau mengerti karena itu, ayat ini katakan ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara perhatiin baik-baik. Jadi buah dihasilkan dari orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti. Yesus kasih perumpamaan kepada murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Saudara dengan saya. Kalau saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara diajarin untuk tekun. Lihat gereja Monoba. Kenapa mereka bertekun dan sehati? Karena benih firman Tuhan itu menguasai hati orang percaya di zaman Kisah Rasul ayat 2 dan 3, saudara perhatiin. Di situ dijelaskan mereka bertekun, mereka sehati, mereka menganggap saudaranya yang kekurangan mereka berkati semua. Kenapa? Karena ada kasih Yesus, ada hati Yesus di dalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa sayang untuk memberkati saudara seiman. Demikianlah orang yang bertobat, saudara. Demikianlah orang yang punya tanah hati yang subur. Dia memiliki keluasan hati untuk memberkati. Kenapa? Karena Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang memerintah dalam hidupku. Dan apapun yang terjadi, orang yang takut Tuhan, dia biasanya arahnya selalu mempermuliakan nama Tuhan. Dia tidak pernah mempermuliakan nama manusia. Dia selalu, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Amin. Jadi yang pertama, saudara tetap harus mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, saudara dengar firman Tuhan itu artinya gini, saudara harus mengasihi, punya rasa kasih untuk saudara menerima benih firman Tuhan seperti tanah yang subur, tanah yang gembur, yang subur, dan dia seperti tanah yang tanam kalau benih masuk tuh seperti Mazmur 1 berkata seperti tanah di tepi aliran air sungai yang tidak akan kering, saudara. Dia selalu bisa menghasilkan, memberikan makanan. Kenapa? Dia sambut firman Tuhan. Makanya orang yang didoakan cepat sembuh, cepat pulih. Kenapa? Karena dia menyambut firman Tuhan. Coba yang tanah berbatu, didoakan berkali-kali tidak akan pernah sembuh, saudara. Tanah semak duri tidak akan. Kenapa? Dia lebih cenderung mungkin ketika khair dia sangat senang, gembira, tetapi ketika datang, saudara, ketika datang kesusahan, ketika datang dia diberkati, dia pasti tinggalkan pekerjaan Tuhan. Ini yang paling penting, saudara, ya, diajarin firman Tuhan. Ayat paralelnya saya buka, coba lihat Matius 25-29, saudara. Ini tentang talenta, tapi bunyinya persis mirip. Karena setiap orang yang mempunyai dikatakan kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sebab setiap orang yang memiliki akan diberi dan ia akan berkelimpahan. Jadi saudara kalau tidak memiliki hati untuk, saudara bicara di sini, kalau di talenta ini bicara tentang mengembangkan talenta, yang 5 jadi 10, yang 3 jadi 6, yang 1 itu, saudara, dia kuburkan. Gak dia bilang Tuhan itu jahat. Tuhan bilang ya memang kita nih menabur, menuai tidak di tempat di mana saya tidak menuai dan tidak menabur. Untuk itu dikatakan Tuhan Yesus katakan ambil talenta yang di orang itu, kasihkan kepada yang 10. Dan ayat paralelnya di dalam pembacaan tadi, coba tolong dinaikin ke atas. Ya. Ayat 18 dikatakan ayat sebelumnya. Ayat 14 dikatakan, maka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, dan aku menyembuhkannya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab itu aku berkata, ya, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tapi tidak mendengarnya. Terus lanjutkan coba tadi, ya. Oh, ke bawahnya kali, naikin ke atas ya, ke atas. Nah, ayat 12 sudah. Ini sama ayat paralel tadi,
di Matius tadi 25 ayat 29, paralelnya dengan ayat Matius 13 ayat yang ke-12. Berkata begini, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, saudara, perhatiin, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini sama sekali dengan Matius 25 ayat 29 tadi, saudara. Jadi kalau kita punya hati untuk menerima benih firman Tuhan, dipercayakan makin hari makin besar. Kenapa ada banyak hamba Tuhan yang makin hari makin dipercaya makin besar? Karena apa? Dia mempunyai, makanya diberikan kepercayaan lebih lagi. Kita udah bicara tentang hal-hal uang, saudara. Uang itu hal kecil, ya, mammon itu hal kecil. Jadi kalau bisa dipercaya di talenta itu 5, dia 10, dia diberi, bahkan yang cuma 1 itu diambil talentanya, diberikan kepada yang 10 agar apa? Agar berkembang, saudara. Jadi jangan saudara merasa sedih kalau ada orang yang takut akan Tuhan terus berkelimpahan mendapatkan kasih karunia karena dia bisa dipercaya, saudara. Ya. Jadi pesan terakhir, karena begini firman Tuhan saya simpulkan, saudara. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, coba saudara belajar beri waktu. Kalau saudara dengarkan khotbah, ibadah dimanapun, saudara, kalau sungguh saudara ingin mengalami kasih karena, coba saudara bersaat teduh, saudara mulai siapkan waktu, siapkan hati, siapkan telinga, saudara, siapkan daya untuk apa? Untuk saudara mengalami Tuhan. Sebab ketika benih itu ditanam, biarlah seperti tanah yang subur. Dia siap menerima benih dan akhirnya dia berlipat-lipat kali ganda. Ini tujuannya firman Tuhan dibagikan. Jadi firman Tuhan dibagikan buat untuk kita sendiri, tidak. No, saudara, perhatiin. Ada banyak orang dengar firman Tuhan sukacita tapi dimiliki sendiri. Seharusnya ketika saudara dan saya dengar firman Tuhan, saudara bagikan. Ingat amanat agung yang terakhir, saudara. Ini ayat terakhir dikatakan Matius 28, saudara. Kalau enggak salah ayat 18, 19, 20 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Ya, kata murid itu percaya. Semua murid siapa? Muridku. Murid siapa? Bukan murid pendeta. Murid Tuhan Yesus. Dikatakan ku-nya itu Yesus. Jadikanlah semua muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan saudara, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Yang telah kuajarkan. Ajarkan mereka. Dan ketahuilah, nih kasih karunia Tuhan, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan khawatir kalau saudara memberitakan Injil. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan, jangan khawatir. Mungkin saudara sekarang dalam kesulitan ketika melayani. Ingat, ketika kita memberi rasanya sakit, tetapi nanti panennya sudah lihat. Lihat petani, begitu menanam, menabur, dia terus memberi. Tiap hari memberi waktu, memberi tenaga, capek sudah. Tetapi lihat, pas dia panen, dia mengalami berlipat-lipat ganda dari apa yang dia tanam itu, saudara. Benih yang dia tanam itu. Amin, saudara. Jadi saya ingatkan sekali lagi, mari kita berbuah di dalam Tuhan. Amin. Sebelum saya tutup, kita akan naikkan sebuah pujian, saudara. Ini lagu ini adalah udah lama sekali, saudara. Tapi inilah saya ingin sekali saudara menyanyikan bersama-sama lagu ini. Ini luar biasa sekali lagunya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik.
saudara yang telah mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu ini terbatas. Kami biarlah izinkan Roh Kudus terus berkarya dalam hidupmu. Lihat arti perumpamaan. Tanah jalan, tanah berbatu, tanah semak duri. Mereka tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Hanya tanah yang subur. Satu-satunya cara, biarkanlah palu firman Tuhan menghancurkan batu, membakar, api Roh Kudus membakar semak duri, sehingga saudara, tanah hatimu bisa tumbuh. Berdoa dalam nama Yesus, semua setiap jemaat yang hadir, yang menyaksikan, siapapun engkau dalam nama Yesus berdoa. Tuhan izinkan Tuhan, biarlah api Roh Kudus membakar semak duri dan batu-batu dihancurkan, dan bahkan tanah jalan dihancurkan dengan palu firman Allah dalam nama Yesus. Berdoa, berkati setiap yang mendengarkan. Kalau engkau sungguh mau terima firman Tuhan, kalau engkau sakit, aku berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Apapun sakit penyakit dalam nama Yesus, jadilah sembuh seperti firman Tuhan katakan bahwa Yesus telah mati untuk sakit penyakit dalam nama Yesus. Berdoa juga yang kedua, saudara, perhatiin baik-baik. Kalau engkau dapatkan firman Tuhan dengan gembira, jangan berhenti sampai di situ. Saudara harus terus. Itulah adalah awal. Itulah adalah kasih mula-mula. Teruskan sampai kapan? Sampai akhir hayat hidup. Biarlah engkau menjadi orang yang takut akan Tuhan dan belajar terus. Terima kasih Tuhan. Urapi Tuhan setiap jemaat yang mendengarkan, bahkan yang menyaksikan firman Tuhan. Berkati buat keluarga Kiki Tuhan. Berkati juga Tuhan buat keluarga Tumpal Sinaga Tuhan. Berkati juga buat seluruh jemaat. Dalam nama Yesus berdoa juga Tuhan buat keluarga Pak Simon, keluarga Andri Tuhan. Berdoa juga buat keluarga Johan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan keluarga Eksa berdoa dalam nama Yesus. Maka semua yang tidak kami sebutkan, yang menyaksikan Tuhan yang khotbah ini, berdoa dalam nama Yesus. Seperti tanah yang subur, lihat, apapun yang Tuhan rencanakan dalam hidup akan terjadi. Karena setiap perintah Tuhan, dia tidak akan pernah gagal. Firman Allah berkata, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia selalu kembali dengan membawa keberhasilan. Berdoa dalam nama Yesus pagi ini, biarlah kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus memberkati, mengurapi engkau mulai hari ini. Berdoa juga buat Pastor Bobby Tuhan yang membantu mendukung pelayan kami Tuhan. Berkati dia dalam nama Yesus dan keluarganya, pekerjaannya Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat semua keluarga kami, anak kami Tuhan, Maria, Yosi, cucu kami juga Marsa berkati. Tuhan berdoa juga buat anak Clement di Jerman, Kau berkati. Buat anak kami Elidio berkati, istri kami juga Kau berkati. Bahkan pekerjaan usahanya Kau berkati. Sehingga semua yang dikerjakan hanya untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam demi nama Yesus, semua yang mendengarkan firman Tuhan dan siap mengalami pelipat gandaan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.